Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita sudah siang tadi sudah melaksanakan puasa, juga kita sudah melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat sunnah tarawih. Tentunya harapan kita semoga puasa kita, sholat sunnah tarawih dan tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, hadis remaja yang disahihkan oleh Syekh Albani. Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha subuh yaqul." Setiap hari Rasulullah mengawali paginya dengan sebuah doa. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu. Subhanallah. Contoh tauhid seorang hamba kepada Tuhannya, tidak meminta kecuali kepada Sang Pencipta, tidak memohon kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di sini Rasulullah mengajarkan kita tidak perlu malu-malu untuk meminta kepada Allah. Jangankan yang diucapkan oleh lisan, yang terbesit dalam hati pun Allah tahu. Tapi Allah menyuruh kita untuk meminta. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, "Ija sa'alaka ibadi anni." Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu, fa inni qarib, aku dekat, kata Allah. Subhanallah. Allah jauh berada di atas arasnya jan, tapi dekat dengan kita, dekat dengan hamba-hambanya. Ujibu da'wati da'i jada'an, aku mengabulkan orang yang minta. Bagi yang minta, makanya Allah menyuruh kita untuk minta. Walaupun Allah tahu hajat kita, walaupun Allah tahu keperluan kita. Apa yang Rasulullah minta pertama? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bukan sembarang ilmu. Banyak ilmu yang diajarkan di muka bumi, banyak ilmu yang dicari oleh manusia, diburu oleh insan sampai ke luar negeri, tapi sebagian ilmunya tidak membawa manfaat untuk dirinya, untuk keluarga, bahkan bisa mengantarkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi apa ilmu yang bermanfaat itu? Alladzi yuriqul khasyah, ilmu yang membuat kau takut kepada Allah, ilmu yang membuat kau berbakti kepada kedua orang tua, ilmu yang membuat kau menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, ilmu yang membuat kau tahu mana yang haram dan mana yang halal, ilmu yang membuat kau tahu mana amalan yang diterima sama Allah dan mana amalan yang ditolak sama Allah. Itulah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang lain bagaimana? Seperti ilmu kedokteran, ilmu kimia dan yang lainnya. Ilmu itu bisa bermanfaat bila dibalut dengan ilmu kepada Allah. Dasarnya tetap ilmu tentang Allah. Karena tidak sedikit orang yang sekolah di kedokteran, sekolah di perguruan tinggi, mana bisa dia menjalankan sholat dengan benar. Dia harus belajar agama dulu, dia harus ngaji dulu, baru dia bisa menjalankan sholat dengan benar. Dan yang kedua yang dipinta sama Rasulullah adalah rizqan thayyiban, rizki yang baik. Rizki bukan sembarang rizki, bukan rizki yang luas, bukan rizki yang banyak, bukan rumah yang bertingkat, bukan mobil yang mewah ataupun tanah yang berhektar-hektar. Tapi yang dipinta sama Rasulullah adalah rizki thayyiban, yang bisa bermanfaat untuk kesehatan dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk orang lain. Bukan rizki yang kita tumpuk di lemari besi yang belum tentu milik kita. Tentunya kita mencarinya secara halal. Sampai ada yang berkata, yang halal
Yang haram aja susah, apalagi yang haram. Dari dulu yang haram itu emang susah. Karena fitrahnya manusia, kalau orang mengambil yang haram, mengambil milik orang lain, tidak nyaman di hati dia. Dan yang terakhir yang dipinta sama Rasulullah adalah amalan mutakabbalan, amalan yang diterima. Sekali lagi, Rasulullah menganjurkan kita kualitas, bukan kuantitas. Ilmu bukan ilmu yang banyak. Rizki bukan rizki yang banyak. Amalan bukan amalan yang banyak. Tetapi yang dipinta sama Rasulullah adalah amalan yang diterima. Emang itu sebenarnya tujuan kita, beramal supaya diterima, bukan sembarang beramal. Muncul orang berkata, sudahlah, gak usah ngomongin sholat yang benar, sholatnya Nabi atau sholat siapa, yang penting sholat. Toh bagaimana? Masih banyak orang yang gak sholat. Ini pemikiran yang salah. Bukan yang penting sholat, yang penting sholat kita diterima sama Allah. Karena firman Allah, fawailul lil musholli, celaka orang yang sujud rukuk masuk neraka. Jadi hati-hati, jangan cuma asal sholat. Sholat yang diterima itu yang kita inginkan. Ini yang sholat rukuk sujud masuk neraka. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang sholat lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, mereka sholat tapi riya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadis ini hasan. Rasulullah SAW bersabda, Inna rajulan la yusalli salata sittina sanah. Kata Nabi, ini ada orang sholat selama 60 tahun. Sholat ruku sujud selama 60 tahun. Lan tuqabbalahu sholat, satu pun sholatnya gak diterima. Gak diterima satu pun sholatnya. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ini yang namanya sholat asal-asalan. Buat apa capek-capek kita kalau gak diterima? Dalam cerita, ada suatu hari Rasulullah duduk-duduk di Masjid Nabawi. Datang seorang sahabat, sholat seorang sahabat. Selesai sholat, datang ke Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Apa jawab Rasul? Sholli, fa innaka lam tusolli. Sholat kamu, sebetulnya kamu belum sholat. Bingung tuh sahabat. Tadi gua ruku ngapain? Ya? Akhirnya sholat tuh sahabat lagi. Ini sholat yang kedua. Dilihat sama Nabi. Orang sholat datang lagi ke Nabi. Apa jawabannya? Sholli, fa innaka lam tusolli. Balik kamu sama sholat. Sebetulnya kamu belum sholat. Yang kedua nih, yang ketiga akhirnya nih sholat nih sahabat nih. Ya. Kalau sholat, balik lagi ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Apa jawab Nabi lagi? Sholli, fa innaka lam tusolli. Kamu balik sana sholat. Sebetulnya kamu belum sholat. Jawab sahabat, wahai Rasul, la usriku ghairu haji. Aku tidak bisa sholat lagi. Itu sholat terbaikku. Wa ilmni, maka ajari aku. Tuh, ada orang yang sejaman sama Nabi, sholatnya nggak bener. Gimana kita yang jauh jaraknya sama Nabi? Kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak belajar agama, mumpung di hari ada sosok guru yang mau ngajarin kita nggak sholat, ya kan? Apa lagi? Jangan lalui hari-hari kita untuk berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk pribadi saya. Amin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.